Jumpa lagi di channel kami, Komunitas Hapsari, Komunitas Mama Happy. Di tahun 2022 ini, kami mengubah platform. Konten ini berisi kisah-kisah inspiratif tentang keluarga, perempuan, dan anak, juga tentang kesehatan. Semoga akan lebih menarik. Jika Anda menyukainya, hanya jika menyukainya, silakan subscribe, like, beri komentar, dan share. Terima kasih. Mendampingi anak korban perkosaan adalah perjuangan banyak pihak. Tak hanya anak yang perlu mendapat pemulihan trauma dari kekerasan yang dialami, tapi juga orang tuanya, terutama ibu korban, agar tidak terus-menerus merasa bersalah. Mei 2015, sebuah peristiwa kemalingan terjadi di sebuah rumah. Mengalir cerita bahwa si pencuri tidak hanya menggondol barang-barang berharga pemilik rumah, tapi juga menculik anak perempuannya, sebut saja T, umurnya 8 tahun. Anak perempuan itu hanya dibawa kira-kira 200 meter dari rumah dan ditinggalkan begitu saja di bawah rimbunan pohon pisang. Saat ditemukan, anak itu hanya memakai kaos dalam dan celana tidur yang terbalik. Mendengar cerita itu, saya berdebar-debar. Ada perasaan gak enak, curiga dan was-was. Kenapa si pencuri juga menculik anak perempuan, lalu meninggalkan begitu saja tak jauh dari rumahnya, dengan celana tidur yang terbalik? Aduh, ada yang gak beres. Sesampainya di rumah korban, saya melihat sudah banyak orang di situ. Berita pencurian ini rupanya sudah tersebar luas. Selain para tetangga, ada juga kepala dusun, kepala desa, polisi, juga wartawan. Saya melihat anak kecil itu sedang memeluk erat bapaknya. Wajahnya dibenamkan ke dada sang bapak, seolah ia tak mau lepas dari dekapan bapaknya. Sesekali ia terlihat menangis. Tiba-tiba saya kepikiran dengan celana tidur warna merah yang dipakai si anak. Celana itu dalam kondisi terbalik. Ada yang gak beres ini. Aduh, ini bukan sekedar pencurian. Bukan. Aduh, anak itu. Anak ketakutan dengan celana tidur terbalik. Jelas ini pertanda buruk. Jangan sampai anak ini korban perkosaan. Ya Allah Tuhan. Saya merasa berdebar-debar saat itu. Saya mendengar bisik-bisik. Anak itu diperkosa. Aduh Tuhan, perih sekali hati ini mendengarnya. Saya mencari-cari di mana sang ibu, yang pasti sangat terluka. Saya harus menguatkan sang ibu. Sekalipun hatinya terluka, namun seorang ibu harus bisa menguatkan anaknya. Saya lihat ibu korban terduduk lesu dan terus menangis. Saya duduk di sebelahnya. Saya memberikan pelukan hangat sebagai tanda simpati, sembari berbisik mengatakan bahwa saya dapat memahami perasaannya. Saya mengerti apa yang dia rasakan saat itu. Saya katakan padanya, ibu harus kuat. Ibu harus lebih kuat dari anak ibu. Ibu jangan menangis terus. Kasihan anak ibu. Tak lama kemudian, korban minta tidur bersama ibunya.
Saat ibu korban memeluk dan menepuk-nepuk bagian paha anaknya, terpegang olehnya bagian celana yang terasa mengeras. Ada bercak darah dan semen sperma pada bagian tersebut. Betul, anak itu korban perkosaan. Ya Tuhan. Ibu korban menjerit histeris. Sambil menangis, dia memeluk anaknya dan terus-menerus menciumi wajah anaknya. Anaknya yang tengah tertidur pun terjaga dan ikut menangis. Ibu korban semakin panik dan meratapi nasib yang menimpa anaknya. Ratapan ibu korban membuat beberapa orang berlarian masuk ke kamar. Sang bapak kemudian membawa anaknya keluar. Saya bersama 3 orang tetangga lain tetap berada di kamar, berusaha menenangkan ibu korban. Setelah si ibu tenang, dia menceritakan apa yang dilihatnya pada bagian celana dalam korban. Sementara di luar rumah, suasana makin ramai. Orang-orang yang tadinya berkumpul di halaman berusaha masuk ke dalam rumah. Mereka ingin melihat apa yang terjadi setelah mendengar jeritan si ibu. Aku minta bantuan polisi untuk menenangkan warga dan tidak memberitahukan apa yang terjadi di kamar. Aku juga meminta warga yang datang silih berganti agar tidak bertanya lagi kepada korban. Masih sakit? Diapain? Pertanyaan itu sangat melukai. Aku sempat melihat korban justru menangis ketakutan dan marah saat orang-orang bertanya tentang keadaannya. Dukungan dari berbagai pihak memang menjadi faktor penting untuk menguatkan korban. Tetapi, dukungan itu harus disampaikan dengan cara yang tepat, tidak dengan berulang-ulang menanyakan kepada korban tentang apa yang dia alami, tentang sakit yang dia rasakan, karena itu hanya akan membuat korban menjadi trauma. Simpati itu bagus, tapi harus diwujudkan lewat sikap atau dukungan yang tepat. Misalnya, bersedia menjadi saksi saat diperlukan oleh polisi. Lakukan pengamatan terhadap gerak-gerik orang yang mencurigakan yang berada di sekitar rumah ketika sebelum maupun sesudah kejadian. Informasi ini nanti akan berguna. Saya menyarankan kepada warga mendukung korban dengan kesediaan mereka membantu jika sewaktu-waktu polisi membutuhkan salah seorang di antara mereka menjadi saksi. Misalnya, mereka yang mengetahui gerak-gerik orang yang dianggap mencurigakan di sekitar rumah korban, baik sebelum maupun sesudah kejadian. Nah, harus bersedia menjadi saksi. Bisa juga memberi konseling kepada orang tua korban, terutama ibu korban. Tahapan ini penting, terutama agar sebagai orang tua mereka dapat membantu anaknya. Bagaimana ibu bisa menguatkan anaknya jika ia sendiri masih belum bisa mengatasi masalahnya? Peran orang tua sangat penting, terutama agar anaknya tidak merasa bersalah, benci, takut, marah kepada laki-laki maupun orang-orang di sekitarnya. Demikianlah betapa anak-anak kita butuh perlindungan, butuh jaminan rasa aman, aman dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis,
maupun kekerasan seksual. Mari kita lindungi anak-anak kita. Semua anak adalah anak kita.